Kembali lagi dengan MJM Channel. Di video kali ini saya akan membahas singkat ya cara pemasangan roller yang benar sesuai pabrikan ya, sesuai pabrikan Honda. Beda lagi dengan motor Yamaha. Kalau motor Yamaha itu bentuk roller antara sisi kiri dan sisi kanannya itu hampir sama ya. Sama, pokoknya tidak ada perbedaan ya. Jadi pemasangan roller Yamaha itu bebas ya, sembarang saja. Gak perlu teliti-teliti karena antara rollernya sisi kiri dan sisi kanannya itu sama ya guys. Beda lagi dengan motor jenis Honda. Nah di depan saya ini ada motor jenis motor Vario atau Vario 110 ataupun Beat FA ya guys. Nah jadi saya akan bahas cara pemasangan roller yang baik dan benar ya sesuai pabrikan motor Honda itu sendiri. Nah guys, di sini kita bisa lihat sendiri bentuk rollernya seperti ini ya guys. Jadi antara sisi kiri dan sisi kanannya itu ada perbedaan. Jadi perbedaannya di sini guys. Sisi kanan itu tidak mempunyai lapisan templon ya guys. Tidak mempunyai lapisan templon yang menyentuh besinya itu sendiri. Sedangkan yang kiri itu ada lapisan templon seperti ini guys. Ada lapisan templon ya. Nanti saya akan jelaskan fungsinya templon ini untuk apa ya. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan roller yang baik dulu dan yang benar sesuai pabrikan motor Honda. Baik guys, langsung saja perhatikan dengan baik-baik. Ini cara pemasangan roller sesuai pabrikan. Benar-benar asli, benar 100% guys. Nah, jadi yang ada templonnya ini menghadap ke kiri berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat dari kamera sini ya, berlawanan arah jarum jam. Yang ada templonnya kita simpan di sebelah kiri. Semuanya ya guys, simpan di sebelah kiri. Kayak gini semua ya. Ini pemasangan roller sesuai pabrikan. Saya nggak banyak bacot guys. Ini benar-benar kok saya mau membuktikan ke teman-teman semua. Karena di video-video yang menyebar di YouTube itu masih banyak teman-teman kita untuk cara pemasangan rollernya itu salah guys. Nanti saya akan kasih apa namanya demo ya, demo video mereka. Saya akan kasih lihat dulu. Ini saya akan bahas secara pemasangan roller yang benar dulu ya guys. Jadi kayak gini guys cara pemasangan roller yang benar ya. Nah terus saya akan jelaskan. Jadi fungsi templon ini yang menempel di besi roller itu sebagai tahanan ya, tahanan untuk menerima benturan ataupun gesekan. Jadi fungsinya ini untuk menahan benturan dan gesekan. Jadi cara kerjanya seperti ini guys. Saat rumah roller maju ke depan seperti ini, roller posisi diam di sini kan. Roller masih posisi diam. Ketika mesin dihidupkan itu akan terjadi putaran secara spontan oleh mesin, derk gitu ya, muter ke depan. Otomatis si roller itu akan bergerak ke belakang guys. Akan bergerak ke belakang ya, ke sini. Ke sini nih. Nah, ke sini. Otomatis si roller itu perlu tahanan ya, perlu tahanan ataupun bantalan supaya tidak merusak dinding roller ini. Maka dibuatlah templonnya agak lebar. Beda dengan yang ini templonnya nggak sampai ke besi guys, nggak nyampe ke besi, lapisannya pun sedikit. Ini pun juga bisa seperti ini, bisa, cuman lama kelamaan ini akan terkikis si templonnya ya, nggak bakalan awet. Nanti lama-lama yang menyentuh rumah roller ini adalah besinya, bukan templonnya itu sendiri. Bisa saja ya memasang roller seperti ini, nggak apa-apa, tapi jangka waktunya pendek guys. Karena nanti si templonnya itu akan terkikis habis. Dan yang menyentuh rumah roller itu nanti bakalan besinya. Jadi ketika nanti sudah habis templonnya, terus gesekan terus, nanti besi dengan aluminium otomatis si aluminiumnya kalah nanti. Beda dengan yang sisi kiri ya guys. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya.
Karena ada teman-teman kita yang belum paham dan disebarluaskan di video YouTube-nya. Saya pun pernah melihat 3 pemasangan roller yang berbeda-beda ya. Nih, contohnya seperti ini. Ada orang yang memasang roller seperti ini. Jadi yang ada bantalannya itu menghadap ke depan semua, berlawanan arah jarum jam ya guys, kalau dilihat dari kamera sini. Jadi mereka memasangnya ke depan semua, yang ada bantalannya menghadap depan kayak gini. Otomatis itu salah guys. Kenapa bisa salah? Karena gini, ketika rumah roller berputar ke depan, si roller diam, itu akan bergerak ke belakang, menahan ya. Dan jadi gini guys. Nah gitu ya. Kalau secara fisika, ilmu fisika kayak gitu guys. Jadi ketika ini berputar ke belakang, ini akan ketika rumah roller berputar ke depan, si roller yang diam akan bergerak ke belakang guys. Akan bergerak ke belakang. Jadi kayak gini nih. Ketika rumah roller berputar, si roller diam, posisi diam ya. Jadi ketika rumah roller berputar, ini si roller akan menekan ke belakang sini. Kemudian saat digas, dia akan menahan gesekan antara rumah roller dan roller ini nih, kayak gini. Jadi menahannya ke belakang sini ya, nggak bakalan ke depan sini. Nggak bakalan nahan ke depan sini, enggak. Jadi semuanya ke belakang. Ini pun sama nih yang ini. Nih, dia akan menekan ke sebelah kiri. Jadi enggak ke depan ya, itu salah. Kalau misalkan menyimpan teflonnya ke depan, itu salah guys. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kemudian ada juga yang kayak gini guys. Ini templon sebelah kiri. Templon sebelah kiri disimpan di kiri. Kemudian yang ada templonnya itu disimpan di sebelah kanan. Jadi mereka pemasangannya seperti ini guys. Ini yang nggak ada templon, jadi di berlawanan ya. Ini sedangkan yang ada templon, ini di berlawanan, ini yang nggak ada templonnya berhadapan. Nah jadi mereka masangnya kayak gini. Mungkin teman-teman juga sudah pernah sering lihat ya. Nah jadi itu kalau menurut saya itu salah guys. Tapi kita jangan saling menindas ataupun menghakimi sendiri. Kita harus menghargai kerja mereka, istilahnya menghargai karya mereka ya. Jangan dihakimi, itu tidak baik guys. Sesama mekanik kita harus harus saling memberi semangat, bukan saling menindas guys. Karena kita sama-sama satu profesi, jadi dalam satu profesi kita nggak boleh saling menindas ataupun mencela. Yang penting kita harus bisa mengingatkan. Nah, oke guys, jadi mungkin sampai di sini paham ya untuk pemasangan roller yang ori ini seperti ini. Dari depan saya pun ini ada roller roller racing pun sama guys. Ini kan besinya yang agak tipis kayak gini ya. Beda dengan yang originalnya, kan ini besinya tebal banget. Sedangkan yang racing ini yang 8 gram itu besinya tipis. Nah, kita bisa lihat dari sisi kiri dan sisi kanannya itu berbeda guys. Tuh. Kalau yang racing itu kan itu full tuh, templonnya full ya. Nggak ada besi sama sekali, nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Kalau yang sisi kanan itu kelihatan besinya tuh. Nah, langsung sajalah, nggak perlu banyak bacot ya guys. Nah jadi cara pemasangannya sama seperti yang ori. Jadi yang ada templonnya itu menghadap ke kiri guys, semuanya kayak gini. Kayak gini semuanya. Nah kayak gini ya guys. Oke guys, ini dijamin 100% pemasangan sesuai pabrikan. Gak bakalan salah lagi ini guys. Jangan sampai salah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa saling memilih dan memilah. Intinya gini guys, sebenarnya mau pasang roller kayak gini pun juga nggak apa-apa.
Gak apa-apa, bisa-bisa saja. Cuman jangka keawetannya itu berbeda, guys. Berbeda ya. Karena ini pun sama juga menahan gesekan karena masih ada sedikit lapisan templonnya, guys. Ada sedikit lapisan templon ini. Mungkin jaraknya pendek. Kalau yang ini agak panjang kan jarak waktu pemakaiannya. Jadi istilahnya efek pemasangan roller yang salah itu akan mengakibatkan rumah roller itu cepat aus. Diakibatkan, kenapa? Diakibatkannya si templonnya sudah habis, nanti ya kegerus, kemudian besi melawan rumah roller ini dengan bahan aluminium. Jadi si besi dan aluminium itu akan bergesekan sehingga menyebabkan keausan yang besar. Mungkin teman-teman juga pernah lihat lah roller yang sudah kegerus habis ini bergelombang kayak gitu ya. Itu akibat gesekan roller dan rumah roller itu sendiri. Jadi mudah-mudahan di video ini bisa dipahami lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya saya minta dukungan dari teman-teman semua. Dukung terus MJM Channel. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Juga saya minta biar teman-teman semuanya tahu ya video tentang saya. Jadi saya minta dukungan teman-teman buat membagikan video saya ya supaya tersebar luas. Oke guys. Sebagai penutupan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.